Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari mengenai database. Nah, database ini akan saya bagi menjadi 2 pertemuan. Database 1 dan minggu depannya database 2. Untuk database ya, pengertian database yang ini. Database disebut juga sebagai basis data atau kumpulan data. Pengertiannya, database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Jadi kegunaan database itu untuk menghasilkan suatu informasi. Jadi dari data yang banyak itu akan kita olah sehingga menghasilkan informasi bagi orang yang membutuhkannya. Nah, pengelolaan database meliputi pengurutan data, penyaringan data, pengisian dan penyaringan data melalui form, penggunaan function subtotals. Nah, untuk yang hari ini kita hanya akan mempelajari pengurutan data dan penyaringan data. Sedangkan untuk pengisian dan penyaringan data melalui form serta penggunaan function subtotals minggu depan akan dipelajari. Nah, sekarang kita akan melihat file latihan praktik untuk kelas 9. Instruksi pertama, bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama lat bab 4 berdasarkan ketentuan. Nah, saya buka dulu Excel. Tadi saya udah buka. Ini dia Excelnya. Diminta pada sheet 1 dengan nama lat bab 4. Saya ganti dulu nama sheet 1-nya menjadi lat bab 4. Nah, yang berikutnya, judul tabel, font Arial font size 12. Untuk judul tabelnya terletak di tengah-tengah A1 sampai F1. Saya bentuk dulu. Ini saya perbesar dulu tampilannya. Saya blok dari A1 sampai F1. Setelah itu saya gabungkan merge and center, wrap text, dan middle align. Lalu saya ubah fontnya menjadi Arial. Font size 12. Judul tabel tercetak tebal. Saya aktifkan bold. Lalu saya ketikkan judul tabelnya. Ya, selanjutnya untuk fill. Fill terletak mulai dari A3 sampai F3, tapi dengan posisi teksnya terletak di tengah-tengah tiap sel. Cara mengaturnya begini. Blok dari A3 sampai F3, lalu fontnya ubah menjadi Arial. Font size-nya 11. Tercetak tebal, aktifkan bold. Lalu di tiap sel ada warnanya dari fill color, warnanya kuning. Nah, posisi teks terletak di tengah-tengah tiap sel. Aktifkan center, middle align supaya pas di tengah. Lalu wrap text, supaya nanti kalau kepanjangan teksnya bisa terpenggal otomatis ke bawah. Sekarang saya ketikkan dulu untuk fill-nya. Nah, untuk fill-nya sudah selesai saya ketikkan. Sekarang untuk record. Record fontnya Arial font size 10. Recordnya dari A4. Dari ini A4 sampai F11.
Nah, sekarang saya blok dari A4 sampai F11. Lalu saya atur fontnya menjadi Arial. Font size-nya 10. Nah, sekarang saya ketikkan dulu untuk record-nya. Untuk data record sudah saya ketikkan. Nah, sekarang saya lanjutkan. Hitung total dengan menggunakan function. Nah, total untuk function total ya. Di sini kita akan gunakan function sum. Ini juga pernah saya ajarkan pada pembelajaran daring di bulan April atau Mei. Pakai sama dengan sum, buka kurung. Nah, sekarang range-nya itu dimulai dari C4 sampai E4. Lalu saya tutup kurung. Enter. Maka muncullah 115. Sel pointer di F4, lalu di sudut kanan bawah, pas di titik hitam, di kotak hitam ini, klik kiri tahan dan saya tarik turun ke bawah untuk mengcopy formula. Seperti ini. Yang selanjutnya, untuk garis bordernya atau garis tabelnya, garisnya tidak tebal dan tidak putus-putus serta berwarna merah. Blok dari A3 sampai
F11, lalu buka border, more borders, stylenya yang ini, yang paling bawah dari none, garis yang tipis. Colornya dibuka, pilih warna merah, kemudian aktifkan outline untuk garis luar, kemudian inside untuk garis dalam. Seperti ini. Maka sudah terbentuklah tabelnya. Yang selanjutnya, urutkan data pada tabel dengan ketentuan. Untuk mengurutkan data pada tabel, maka yang pertama sekali harus kita lakukan adalah memblok tabel yang mau kita urutkan. Yaitu kita blok dari A3 sampai F11. Seperti ini. Kemudian buka menu data yang ini. Kemudian tombol sort yang ini. Nah, yang pertama sekali harus kita atur yang ini. My data has header. Yang namanya header, header itu header header itu maksudnya field. Jadi kalau tabel kita pun memiliki fieldnya, maka my data has header harus diaktifkan. Ya, ini udah saya aktifkan. Kalau tidak diaktifkan, ini saya hilangkan ya. Maka bloknya ini kan naik ke atas. Resikonya, fieldnya ini akan terikut dalam pengurutan, jadi tidak berada di atas lagi. Jadi kalau saya aktifkan, maka bloknya ini turun ke bawah. Jadi yang fieldnya ini tidak ikut dalam pengurutan, tetap berada di atas. Nah, sekarang untuk sort by. Sort by ini merupakan kunci pengurutan utama. Ketentuannya, sort by-nya nama. Maka kita klik panah untuk sort by ini, drop down kan aja, pilih nama. Sort on-nya tetap value. Ordernya. Nah, di sini ada pilihan A to Z. A to Z berarti sistem ascending, yaitu dari kecil ke besar, secara alfabet dari A sampai Z. Inilah A to Z. Kalau Z to A, sistem menurun atau sistem descending, yaitu dari besar ke kecil. Kalau secara alfabet dari Z sampai A. Yang diminta adalah ascending. Maka untuk ordernya kita pilih A to Z. Lalu klik tombol Add Level. Ini dia, untuk memunculkan Secondary Index Key atau denby. Secondary Index Key atau denby ini maksudnya kunci pengurutan kedua. Denby di dalam latihan praktek ada dua. Yang pertama asal, yang kedua total. Kita kerjakan yang asal dulu. Denby pertama asal, sistem pengurutannya descending. Maka ini saya buka drop down-nya, lalu saya pilih asal. Ordernya descending, Z to A. Lalu add level, muncullah denby yang kedua. Denby yang kedua yaitu total dengan sistem pengurutan ascending. Maka denby-nya total, sistem pengurutannya ascending. Nah, ascending itu dari kecil ke besar, maka kita pilih smallest to largest. Larger to smallest itu descending. Jadi kita ambil smallest to largest. Kalau udah ini saya okekan. Hasilnya ini. Ini hasil pengurutannya. Jadi suatu mengurutkan data bukan hanya nama ANDI, Andi yang naik, tapi satu baris ini naik ke atas. Satu baris Andi ini yang naik ke atas. Jadi bukan hanya kata Andi. Yang selanjutnya, yang mau kita perhatikan lagi, sewaktu dalam pengurutan, untuk kata Tony, nah, nama Tony, ejaannya kan sama, T-O-N-I. Jadi tidak dapat ditentukan Tony yang mana harus di atas, di tengah, dan di bawah. Maka dipakailah denby yang pertama yaitu asal. Medan, sama-sama Medan. Ini ejaan nama Medannya juga sama. Jadi belum dapat ditentukan Tony yang mana harus di atas, di tengah, atau di bawah. Maka dipakailah denby yang kedua yaitu total dengan sistem ascending.
Jadi Tony yang 115 di atas, yang 125 di tengah, 130 di bawah. Yang berikutnya, tampilkan data salesman yang berasal dari Medan dengan total 130. Jadi dari data yang banyak ini, kita akan menampilkan salesman yang berasal dari Medan dengan total 130. Cara melakukan penyaringan data seperti ini. Blok dulu field-nya. Ini di blok. Lalu di menu data, di sini data. Ini ada filter. Klik dulu. Nah, kalau udah kita klik, maka muncullah filter untuk tiap field. Diminta seperti ini tadi. Tampilkan data salesman yang berasal dari Medan. Kita atur dulu untuk asalnya. Buka klik dulu segitiga untuk asal. Drop down-nya ini kita klik. Lalu ini ada select all-nya dimatikan. Pilih Medan. Hanya Medan saja. Kalau udah oke. Lalu totalnya dengan total 130. Ya, ini dengan total 130. Maka klik segitiga atau drop down untuk total. Select all-nya dimatikan, aktifkan 130. Kalau udah oke kan. Maka sekarang muncullah hasil penyaringan datanya. Salesman yang berasal dari Medan dengan total 130. Nah, kalau kita mau menampilkan kembali, kita mau menampilkan kembali seperti awal, maka totalnya kita buka, select all-nya diaktifkan aja. Kemudian asal dibuka juga ini drop down-nya, aktifkan select all. Seperti ini. Nah, untuk menghilangkan filter, ini diblok kembali fill-nya. Ini diblok kembali, lalu matikan filternya. Maka sudah hilang. Untuk mematikan kembali filternya seperti ini. Klik kembali filter. Oke. Kemudian simpan file di folder masing-masing dengan format kelas, nama, nomor, LP4. Contohnya ada 9K Juminten 25 LP4. Maka di sini saya akan savekan dulu, saya klik file, lalu save as. Di drive D. Yang ini file saya, folder saya. Ini dia, sudah terbentuklah. Kalau udah saya save. Nah, demikianlah untuk pembelajaran online kelas 9 hari ini. Tugas praktiknya dikerjakan, lalu kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.